Eh, Baik, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam harmoni. Salam Oke, harmoni. pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Komang Indrajaya Dharma Wiguna dengan NIM 245501110 dan teman saya. Kenalkan nama saya Gedeananda Karunia Putra dengan NIM 245501110. Baik, di kesempatan kali ini kami berdua akan mempresentasikan proyek kami yaitu mengenai mini e-commerce sistem berbasis microservice menggunakan Docker. Oke, jadi proyek ini bertujuan untuk mempelajari implementasi ya microservice menggunakan Docker dan bagaimana sih layanan-layanan itu terpisah dapat saling terintegrasi melalui sebuah web application. Oke, mungkin kita lanjut untuk dalam arsitektur sistemnya ya. Mungkin Nanda bisa dijelaskan? Oke, di sini saya Nanda. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur sistemnya seperti apa sih dan sekaligus bisa dilihat pada share screen-nya ya. Ada apa aja sih gitu. Dimulai dari yang pertama yaitu ada service A. Ini sebagai katalog, jadi berjalan di port 8081 ini menyediakan informasi produknya seperti ID, nama, harga, dan berat. Ada logika bisnisnya seperti diskon 10% untuk produk harga lebih dari 500 ini nanti laptop sebagai produk premium seperti itu ya. Untuk ini ada app.py dan Dockerfile karena kita menggunakan Docker ya. Oke, lanjut ke service B. Itu sebagai shipping ya menghitung biaya pengiriman berdasarkan beratnya. Jadi dengan tarif 5 per unit berat, itu produk premium mendapatkan ongkir gratis seperti itu. Dan untuk arsitekturnya ada pp.py dan Dockerfile sama juga seperti service A. Kemudian ada service C itu sebagai payment, dia itu menghitung biaya tambahan payment FEE-nya gitu. Misal JSON output-nya itu payment FEE sama dengan 10. Nah, untuk strukturnya juga sama seperti service A dan service B. Kemudian ada web application, itu mengambil data dari ketiga layanan backend, kemudian menghitung total harga di checkout yaitu total sama dengan price plus shipping plus payment FEE-nya seperti itu. Untuk strukturnya sama juga APPP dan Dockerfile. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke Indra lagi ya. Baik, terima kasih untuk Nanda ya. Itulah sedikit arsitektur mengenai struktur dari proyek yang kita buat mengenai mini e-commerce dari microservice itu ya. Mungkin di sini kita akan melihat sedikit dari service A dari code app.py-nya. Di sini kita menggunakan library dari Flex ya dan memanggil JSON display di mana di sini kita menggunakan tiga produk ya. Produk ada laptop, phone, book gitu. Di mana laptop itu bernilai 1.000, terus phone ini bernilai 500 dan book ini bernilai 50. Terus di sini kita juga menggunakan diskon itu berdasarkan kategori elektronik, ada sekitar 0,10 seperti itu ya. Oke, seperti itu. Terus kita get produknya juga sini dan menggunakan filter kategori dari app root API produk gitu ya. Mungkin itu sedikit dari service A-nya. Kita lanjut ke service B. Sini kita lihat API sama seperti service A, kita menggunakan library Flex-nya. Terus kita merequest, terus kita lihat di sini kita memanggil approach dari API shipping ya. Sama seperti tadi itu, baiknya satu kita menggunakan ini untuk ongkir berdasarkan beratnya ya. Baiknya itu costnya 5 seperti itu ya. Bisa dilihat di sini dan untuk menambahkan ongkir di setiap kotanya itu. Dalam City di Jakarta dan di Bali seperti itu. Dan portnya berjalan seperti Nanda sebutkan tadi itu ya. Jadi kita lanjut ke service C di sini juga seperti ini kita sama mengimport menggunakan library dari Flex ya. Sama di sini untuk payment ya, di mana service C ini
untuk bagian payment atau metode ya, seperti ada e-wallet atau dan lain sebagainya. Di sini kita hanya memanggil metode menggunakan e-wallet saja seperti itu. Mon, Bentley, cashback, ya banyak lagi ya seperti itu metode. Terus yang terakhir ini di mana web ini sebagai code utama untuk menjalankan programnya ya kita melihat sama seperti tadi menggunakan LibreFlex. Terus ini untuk URL dari masing-masing service-nya ya sesuai dari kontainernya dari service A yang berjalan di sini ke service B, service C seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk bagian dari code-code dari app.python-nya ya, dari beberapa kontainernya seperti itu ya. Mungkin itu dari sisi code mengenai sistem yang kita buat ini. Seperti itu ya, endpoint-endpointnya udah saya jelaskan ya, untuk mengambil dari service A itu ada endpoint dari API, produknya itu yang itu untuk seperti apa ya? Kayak kayak mengambil detail produknya, menghitung diskon dan menandai produk premiumnya. Ada service B juga. Di sini untuk endpointnya itu API yang seperti tadi ya udah saya jelaskan di sini. Di mana ini untuk menghitung apa ya ongkos kirim berdasarkan berat. Terus service C ini endpointnya yang tadi itu ya. API payment di mana ini untuk mengembalikan biaya tambahan payment fee-nya seperti itu. Tadi web application-nya juga ya untuk mengambil data dari ketiga service ini menggabungkan dan menampilkan ya checkout di endpoint checkout seperti itu. Mungkin itu sedikit dari code yang kita mungkin eh, tidak usah lama ya. Kita akan coba menjalankan sistemnya. Mungkin Anda bisa Oke, kita lanjut ke cara menjalankan penjelasan sistemnya. arsitektur sistem ya. Jadi, Menjalankan sistemnya. eh ya, sorry, Menjalankan apa? sistem. Ya, menjalankan sistem ya, Kita maaf, maaf. sekarang menjalankan Ya. sistemnya. Ya, jadi deployment ini menggunakan Docker ya, sesuai instruksi. Jadi pertama itu kita Ya, buat Docker image untuk masing-masing service, mungkin kemudian kontainer untuk setiap bentar. layanan. Oke. Untuk linknya mengakses layanan yang untuk service A itu mengakses di HTTP localhost 8081 API Hmm, slash API slash product slash 1 ya. Untuk service B itu localhost 8082 API shipping. Untuk web app utama itu localhost 8000 checkout slash 1. Untuk ini bisa kalian lihat pada terminal itu mungkin ini ada ya Docker apa Docker build service ya bisa buat kalian lihat seperti itu dokter untuk bukan. ya untuk membuat ini ya. Mungkin bisa langsung dijalankan ya, Indra ya. Ya, ini untuk Ya, membuat dari Docker filenya seperti ini. ya seperti itu Mungkin terus untuk ini untuk membuat kita membuat ya. run dari beberapa Nah, kontainernya bisa gitu ya kalian Nada lihat ya. ya, localhost 8000, 81, 82, Hmm, 83 dan ya, 8000. Oke, seperti itu. itu ini udah jalan ya. Eh, Mohon maaf Oke. ya sedikit dari baterainya habis nih. Mohon maaf ada. Oke. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala ya. Kita lanjut, ini sudah mengeran Dockernya ya dari beberapa kontainer seperti service A, B, dan C. Itu ya, Nanda ya. Ya, Mungkin kita betul lihat sekali. ya dari sini udah berjalan. Lihat ini untuk service A-nya itu ya. Udah berjalan di kontainer seperti ini. Ada kategori elektronik, diskon 100 final price seperti ini ya. Name laptop, price-nya 1000 weight-nya 2 itu. Terus ini untuk service B-nya ada ini cost di mana ini akan ada 10. Terus di sini untuk payment-nya ada yang seperti tadi di service C-nya itu ada admin fee mendapatkan 2000, cashback 45,75 dan payment method e-walletnya menggunakan e-wallet plus 500 produk laptop, siting 15, subtotalnya 9.
115.0 ya. Total paymentnya sekitar 2.869,25 seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu yang kita dapat buat dari sistem ini ya. Kita hanya menambahkan container service C. Yap, Mungkin benar. dari itu eh, mungkin sedikit apa ya? Kurang lebihnya seperti itu untuk membuat mini e-commerce menggunakan Docker, kita mengecek endpoint-nya seperti itu ya. Jadi Ya, dari proyek ini ya, eh, kita itu ya dapat belajar banyak itu tentang arsitektur microservice, container resistant, dan integrasi antar pelayanan seperti itu. Jadi sistem ini modular gitu ya, sehingga apa dah pengembang, penguji dan perawatan lebih mudah seperti itu. Dan kita itu juga menambahkan logika bisnis seperti diskon dan ongkir itu eh, tanpa mengganggu layan lain ya, itu secara keseluruhan. Proyek mini e-commerce ini memperkuat itu ya pemahaman eh, dalam membangun sistem scalable dan maintainable itu seperti itu ya. Mungkin itu Nanda ada eh penambahan itu mungkin mungkin penutupnya. sudah cukup ya, mungkin akhir penutup dari saya sendiri dan Indra ya. Mungkin Jadi terima kasih ya teman-teman, Bapak sudah menyimak presentasi kami. Jadi semoga proyek ini bisa memberikan gambaran yang sangat-sangat jelas terkait penerapan apa sih itu microservice dan Docker dalam sistem e-commerce ini. Untuk melihat kode lengkapnya dan lain-lain mungkin ya bisa dilihat juga dalam ya laporan seperti nanti itu kan ya. di laporan ya nanti Yes, kita bagus. upload di GitHub ya Nanda ya. Ya, dan juga akan dipost di Hmm, GitHub. Nah, mungkin akhir GitHub. kata, akhir kalimat kami aturang para mesanti. Apa sih? Om Om Santi, 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 Santi. Santi, Salam harmoni. Om. Terima kasih. Salam harmoni. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.